Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andani Faridah MPD dan Ibu Rafika Husni MPD yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Nah, teman-teman pasti sering banget nih melihat bahwa banyak banget mahasiswa itu memakai pakaian blus untuk busana kuliah. Nah, pada kesempatan kali ini, melalui presentasi ini dengan saya, Orin Nafizalita, NIM 2507573, akan membahas mengenai blus pakaian wanita. Nah, apa aja sih yang kita bahas pada presentasi kali ini? Yaitu, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan blus? Terus juga desain blus yang saya buat sendiri, terus juga ukuran, pola dasar badan, pola lengan, pecah pola, rancangan bahan, rancangan harga, sampai langkah kerjanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan blus? Nah, blus itu merupakan salah satu jenis busana atasan wanita yang termasuk ke dalam kategori busana luar atau outer garment yang digunakan sebagai lapisan utama pada tubuh bagian atas wanita. Nah, secara historis, blus itu pertama kali berkembang di Eropa pada akhir abad ke-19 yang digunakan sebagai busana yang lebih praktis dan memberikan keleluasan bergerak bagi wanita. Nah, untuk keperluan kuliah, blus itu umumnya itu memiliki desain yang sederhana, menggunakan bahan yang nyaman seperti katun, rayon, serta memperhatikan unsur kesopanan. Sehingga blus itu harus mengutarakan kenyamanan, fungsinya, terus juga kesesuaiannya dalam aktivitas akademik sehari-hari. Nah, kita sebagai mahasiswa itu kan harus memakai pakaian yang sopan, terus juga nyaman, yang memberikan leluasa bergerak gitu. Sehingga blus ini merupakan salah satu pakaian yang cocok sekali digunakan untuk aktivitas di kampus. Selanjutnya kita masuk ke desain. Nah, itu adalah desain yang saya buat sendiri menggunakan aplikasi Ibispen, di mana pada bagian-bagiannya pertama leher itu saya menggunakan kerah berdiri atau disebut juga dengan kerah Shanghai agar dia itu terkesan lebih rapi dan elegan. Selanjutnya pada bagian lengan itu saya menggunakan lengan pasang dengan lengan kopot. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lengan kopot? Nah, lengan kopot itu adalah lengan yang memiliki kerutan bagian atas dan bagian bawah sehingga dia itu terlihat lebih bervolume dan lebih dekoratif. Nah, selanjutnya pada bagian tengah muka itu saya menggunakan belahan langsung dengan kancing bungkus. Nah, belahan langsung itu adalah belahan yang setali atau sejalan dengan pola. Jadi dia tidak ditambah kain, tetapi dia langsung dengan polanya gitu. Nah, selanjutnya pada bagian depan itu saya menggunakan kain batik dan kain polos. Pada bagian depan atau tengah mukanya itu saya menggunakan garis princess dengan batik dan pada bagian bawah itu menggunakan kerutan dengan bahan polos. Nah, untuk teman-teman yang ingin memiliki badan yang kelihatannya itu lebih langsing atau lebih ramping gitu, belahan atau potongan princess itu merupakan salah satu solusi agar teman-teman itu lebih kelihatan langsing. Nah, selanjutnya itu ada bagian belakang, itu saya memiliki potongan bagian pinggang. Jadi pas bagian pinggang itu dipotong. Jadi pada bagian atas itu saya menggunakan bahan batik dan pada bagian bawah itu saya menggunakan bahan polos dengan diberi kerutan. Nah, selanjutnya itu ada ujung lengan. Di situ saya menggunakan manset dengan bahan batik sebagai pemanisnya dan penguncinya itu menggunakan kancing bungkus dengan bahan polos dan diberi sengkelit. Nah, setelah kita menentukan desain blus yang akan kita buat, proses selanjutnya itu kita mengambil ukuran atau pengambilan ukuran. Nah, ukuran apa aja sih yang kita ambil untuk membuat sebuah blus? Nah, yang pertama itu ada lingkar badan, ada lingkar leher, lingkar pinggang, lingkar panggul, lebar muka, panjang punggung, lebar punggung, ada panjang bahu, lingkar kerong lengan, terus juga ada tinggi puncak lengan,
panjang bahu, dan panjang lengan. Nah, itu adalah ukuran-ukuran yang akan kita gunakan untuk membuat pola untuk blus gitu. Nah, saat pengambilan ukuran, model itu harus diam. Jadi yang berputar-putar atau yang bergerak itu adalah orang yang mengambil ukurannya, agar ukuran yang kita ambil itu lebih pas dan tidak salah. Setelah pembuatan desain, mengukur tubuh, langkah selanjutnya apa sih? Nah, langkah selanjutnya itu adalah proses pembuatan pola dasar badan. Nah, di mana pola dasar ini itu merupakan kunci utama untuk pembuatan pola atau pecah pola selanjutnya gitu. Nah, pola dasar badan ini itu kita memakai rumus-rumusnya gitu. Kita nggak boleh asal-asalan untuk membuat sebuah pola. Nah, untuk pembuatan pola dasar badan itu pertama kali kita ngebuatnya itu adalah pola bagian belakang, baru kita buat pola bagian depan seperti ini. Nah, untuk pola dasar badan ini itu kita memakai rumus seperti A ke B itu adalah setengah lingkar badan, terus A ke C nya itu setengah dari A ke B tadi. Pasti teman-teman udah tahu nih rumus-rumusnya ya kan? Nah, selanjutnya kita buat pola dasar lengan. Nah, sama halnya seperti pola dasar badan tadi, itu tuh kita harus membuat pola dasarnya dulu, baru kita melakukan pecah pola gitu. Nah, seperti contoh pola dasar lengan, sistem dressmaking itu adalah seperti ini, dimana keterangannya itu atau harus memakai rumus-rumusnya juga, seperti A ke B itu adalah panjang lengan, terus A ke C itu adalah tinggi puncak lengan gitu. Dimana pasti teman-teman udah tahu kan rumus-rumusnya, atau seperti ini dia. Selanjut itu adalah kita ngebuat pecah pola badan atau disebut juga dengan pengembangan polanya, dimana bisa kita lihat pada gambar yang telah tertera di layar, dimana itu adalah pengembangannya seperti dari kerong lengannya itu turun dan keluar itu adalah 1,5 gitu. Ini bisa dilihat juga dengan rumus-rumusnya. Selanjutnya itu rancangan bahan. Nah, rancangan bahan itu bertujuan untuk menentukan jenis dan jumlah bahan agar proses pembuatannya itu lebih efisien dan menghindari pemborosan. Bisa kita bilang juga rancangan bahan itu bertujuan memberitahu seberapa banyak sih bahan yang kita gunakan untuk membuat sebuah produk. Nah, pada kesempatan kali ini itu saya membuat blus itu menggunakan dua bahan, yaitu bahan batik dan bahan polos. Di mana bahan polos itu saya gunakan untuk kerutan dan untuk lengan, terus juga untuk bahan batik itu saya gunakan untuk garis princess dan untuk bagian belakang atas dan manset. Nah, jadi rancangan bahannya itu saya buat dua, yaitu bahan polos dan bahan batik seperti yang kita lihat di layar. Selain membuat rancangan bahan, kita harus membuat juga rancangan harga. Nah, fungsi dari rancangan harga itu adalah menentukan harga jual dari sebuah produk. Jadi, kita harus menentukan keuntungan kita tuh berapa gitu. Jadi, kita nggak sembarang ngejual aja sehingga kita nggak dapat laba dari produk tersebut. Nah, untuk membuat rancangan harga itu kita harus membuat sebuah tabel di mana situ kita menyertakan itu bahan-bahannya itu apa aja sih, terus juga ada harga satuan dan harga sebenarnya. Nah, untuk menentukan rancangan harga itu juga ada rumus-rumusnya, di mana pada tabel tadi itu kita jumlahkan, itu adalah yang dimaksud dengan modal. Nah, selanjutnya kita harus menentukan juga upah tenaga kerja. Nah, upah yang saya ambil untuk membuat satu produk itu adalah 40.000. Itu adalah kita tentukan sendiri gitu, seberapa banyak upah yang akan kita ambil. Nah, selanjutnya untuk menentukan biaya produksi itu adalah modal ditambah dengan upah. Nah, kalau udah dapat biaya produksi itu seberapa, itu kita menentukan keuntungan yang kita peroleh. Nah, kita tuh mau untungnya tuh berapa persen sih? Nah, kalau saya itu pengen untungnya itu 25%. Dimana nanti 25% tadi itu dikali dengan biaya produksi. Nah, lanjut, kalau udah dapat hasilnya, untuk menentukan harga jual itu adalah biaya produksi itu ditambah dengan keuntungan. Nah, dapat deh itu adalah harga jualnya. Nah, di sini saya itu dapatnya itu adalah 207.500 itu kita bisa genapkan menjadi 200 atau 200
50 gitu, tetapi lebih baiknya kita genapkan menjadi 200. Jadi saya genapkan di sini itu adalah menjadi 200.000. Yang selanjutnya itu adalah kita membuat atau memproses blus gitu. Nah, langkah kerja untuk pembuatan blus yang saya buat itu pertama kita harus mempersiapkan alat, bahan, dan polanya. Jadi kita harus udah siap nih bahan dan alatnya. Jadi kita nggak nyari kemana-mana sehingga memboroskan waktu gitu. Nah, selanjutnya itu adalah proses memotong bahan, dimana pola-pola yang telah kita buat tadi itu kita letakkan di atas bahan itu sesuai dengan arah seratnya. Nah, lanjut itu adalah meradir bahan. Nah, fungsi dari meradir bahan tadi itu adalah menentukan kampunya gitu, menentukan seberapa besar kampunya. Jadi meradir bahan itu adalah untuk menentukan titik dari kita nanti ngejahitnya, jadi nggak belok-belok gitu. Nah, selanjutnya itu adalah mengobras. Nah, udah siap nih meradir bahan. Nah, meradir bahan tadi itu adalah kita gunting sesuai dengan kampunya tadi. Terus selanjutnya kita mengobras. Nah, fungsi dari mengobras itu adalah untuk menghilangkan kayak bulu-bulu atau serat-serat dari bahan-bahannya itu. Nah, selanjutnya itu adalah menempelkan Vaseline. Bagian-bagian mana aja yang kita tempelkan Vaseline itu menggunakan setrika. Nah, kalau pada pembuatan blus ini itu saya memakai Vaseline di bagian kerah dan pada bagian tepi muka atau tengah muka itu agar dia itu kokoh atau berdiri pada kerah gitu. Nah, untuk menempelkan Vaseline itu juga ada caranya. Nah, caranya itu adalah Vaseline itu kita letakkan di atas bahan. Nah, untuk penyetrikannya itu kita tekan-tekan, tidak kita geser-geser. Jadi kita setrikanya itu kita tekan-tekan gitu. Nah, selanjutnya itu adalah menjahit bagian-bagian blus seperti menyatukan garis princess, terus juga membuat kerutan di samping, terus juga menyatukan bagian belakang, membuat kerutan bagian belakang, habis itu kita satukan. Terus juga setelah itu kita satukan nih sisi-sisinya. Lanjut kita memasang lengan dan memasang kerah, terus juga menjahit manset sampai dia itu menjadi sebuah baju. Nah, selanjutnya kalau udah siap menjadi sebuah baju, langkah selanjutnya itu adalah kita membuat dan memasang kancing. Dimana sini saya menggunakan kancing bungkus. Nah, untuk membuat kancing bungkus itu menggunakan alatnya juga, alat untuk membuat kancing bungkus. Setelah itu kita tentukan di mana titik-titik yang harus kita pasang kancingnya. Nah, selanjutnya itu adalah penyelesaian blus. Nah, untuk penyelesaian blus itu saya menggunakan yaitu sum flanel, yaitu sum seperti sum silang gitu, agar dia itu lebih kokoh dan lebih rapi gitu kelihatannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap finishing, dimana tahap finishing itu adalah tahap membersihkan sisa-sisa benang-benang yang kelihatan. Nah, kalau udah selesai, ini adalah hasil akhir dari blus yang saya buat. Teman-teman semuanya, gak kerasa kita udah di ujung presentasi, dan mungkin presentasi saya cukup sampai di sini. Setiap pertemuan ada titiknya, setiap cerita ada akhirnya, dan izinkan saya mengucapkan satu kalimat, yaitu terima kasih. Dengan saya, Orina Fizalita, pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.